Saran Butika, ketika kamu mendapatkan soal-soal literasi, jangan kemudian kamu baca dulu semuanya, tetapi silahkan langsung ke soal terlebih dahulu untuk mengetahui apa yang harus kamu dapatkan dari si soal ini dan apa yang diminta sama soal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung bagi yang baru masuk ke Google Meeting pagi ini. Kita hanya punya waktu 1 jam pelajaran, karena itu mohon maaf sekali kalau nanti Butika tidak bisa menunggu yang masih belum gabung ya. Masih ada 3 anak yang belum gabung. Langsung saja, pada pagi hari ini kita akan membahas mulai dengan penilaian KD Fungi yang sudah dilakukan mungkin sekitar 2 minggu atau 3 mingguan yang lalu. Sebelumnya Butika tanya terlebih dahulu apakah suara Butika terdengar dengan jelas, karena Butika ketinggalan ini mikrofonnya. Terdengar, Bu. Oke, siap. Nanti kalau misalnya share screen-nya nggak kelihatan, tolong diinterupsi ya, supaya nanti kita tidak terkendala. Share screen-nya juga sudah tampak ya. Sudah kelihatan ya Butikanya ya. Sekarang kita akan mulai dari KD Fungi terlebih dahulu. Nah, ini dia. Sudah kelihatan atau belum anak-anak? Sudah, Bu. Oke. Jadi penilaian akhir KD yang Butika buat itu adalah penilaian akhir KD yang Butika rujuk dari adanya perubahan sistem evaluasi di tingkat nasional ataupun di tingkat satuan pendidikan ya. Jadi ada sekarang itu istilahnya asesmen nasional yang salah satunya adalah asesmen kompetensi minimum, di mana kalian nanti akan dites literasi dan dites numerasi. Dan karena itu Butika mulai dari semester 2 ini membiasakan kalian untuk menemukan soal-soal yang berbasis AKM, yaitu asesmen kompetensi minimum. Dan karena kemudian target ke depan itu adalah kalian bisa juga siap untuk UTBK ya, karena universitas sekarang masuknya adalah salah satu acuannya UTBK, juga Butika ambil soal-soal yang kemudian berbasis dengan UTBK. Kita mulai dari soal fungi berbasis AKM yang pertama. Jadi di sini Butika ambil artikel dari Liputan 6 dengan judul "Jangan Biarkan Jamur di Kaca Mobil". Begini cara mengatasinya. Saran Butika, ketika kamu mendapatkan soal-soal literasi, jangan kemudian kamu baca dulu semuanya, tetapi silahkan langsung ke soal terlebih dahulu untuk mengetahui apa yang harus kamu dapatkan dari si soal ini dan apa yang diminta sama soal ini. Dan di sini dituliskan atau ditanyakan itu berdasarkan berita di atas, maka pernyataan manakah yang benar? Nah, ini adalah pertanyaannya tentang pernyataan yang benar. Mari kita lihat pilihannya terlebih dahulu. Jadi di ulangan penilaian akhir di penilaian akhir KD Fungi yang kemarin itu Butika ada 3 soal AKM ya, dimana 1 soal itu jawabannya adalah ganda. Dan untuk soal yang pertama ini kamu bisa lihat yang senang-senang adalah yang benar gitu ya. Nah, sekarang kenapa kemudian yang lainnya tidak benar? Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 pernyataan. Jamur dapat tumbuh di benda mati, jamur membutuhkan kelembaban untuk hidup, jamur kaca bukanlah jamur sejati melainkan kerak air yang mengering, jamur kaca merupakan jamur sejati yang tumbuh di atas kaca, sedikit air dan debu cukup untuk menumbuhkan jamur, kemudian jamur tumbuh di tempat yang tidak terkena sinar matahari. Ini adalah pernyataan yang harus kita pecahkan apakah benar ataukah tidak benar. Dan terbukti dari sini bahwa tidak cukup kamu membaca dan paham bacaan ini, tetapi juga kamu harus punya penguasaan terhadap materi jamur gitu. Di sini disebutkan tentang jamur kaca di mobil. Begini cara mengatasinya. Kalau kamu baca baik-baik nih, jamur kaca berpotensi menimbulkan bahaya bila dibiarkan, terutama di musim hujan seperti sekarang ini. Ancaman tersebut semakin besar. Dikutip dari Auto 2000, jamur akan lebih mudah muncul di kaca mobil, baik di kaca depan, samping maupun belakang. Jamur kaca muncul karena sisa becak air hujan yang dibiarkan mengering sendiri. Memang ini ada kata-kata penting di sini ya. Jamur kaca bisa timbul jika setelah kena air tidak langsung dibersihkan atau dilap kering, kata Kepala Bengkel Auto 2000 Lenteng Agung Andara Edi Prabowo.
di Jakarta. Dikutip dari Auto 2000, selain air hujan, jamur juga bisa muncul karena kualitas air yang digunakan untuk mencuci mobil. Misalnya air tanah yang mengandung kapur yang tinggi bisa membuat kehadirannya semakin besar. Bowo mengatakan kemunculan jamur tidak ada hubungannya dengan kaca film yang digunakan. Apa sih bahayanya jamur kaca? Meskipun sering disepelekan, jamur kaca ini beresiko, terutama saat mengemudi. Misalnya kamu mengemudi mobil pada malam hari dan pandangan ke depan justru berpendar. Nah, itu yang menjadi biang keroknya adalah jamur kaca. Tentu saja pandangan berpendar ini menyulitkan pengemudi untuk melihat kondisi luar. Kondisi ini sudah pasti mengancam keselamatan berkendara. Cegah jamur dengan cara berikut. Untuk menghindari ancaman jamur kaca tersebut, maka itu biasakan selalu membilas mobil setelah kehujanan. Selain dapat membuat permukaan mobil lembab, zat asam yang dikandung air hujan dapat merusak lapisan cat mobil. Ada kata kunci di sini juga ya. Selain itu biasakan parkir di tempat yang teduh dan beratap. Sembarangan dalam memilih tempat parkir, seperti di tempat yang lembab, dapat membuat debu dan kotoran menempel. Jika dibiarkan terlalu lama, kaca mobil akan cepat berjamur. Jangan lupa melakukan pengecekan volume air wiper dan kondisi bilah wiper. Pastikan mobil selalu diservis berkala tepat waktu. Oke, kita mulai dari yang pertama. Kenapa kemudian jamur dapat tumbuh di benda mati itu salah? Karena kalimat ini atau fakta ini kurang lengkap, di mana jamur itu betul dapat tumbuh di benda mati dengan syarat dan ketentuan berlaku. Apa syarat dan ketentuan berlaku itu? 1. Jamur membutuhkan kelembaban. Yang kedua, jamur itu adalah jamur yang mendapatkan makanan dari, ingat kalian, jamur itu mendapatkan nutrisi dari sampah organik ya. Salah satu sampah organik yang mungkin kadang-kadang kurang disadari adalah debu. Karena debu itu tidak selamanya hanya mengandung partikel-partikel anorganik, tetapi sangat mungkin ada partikel-partikel organiknya. Sehingga kehadiran air dan debu cukup untuk menumbuhkan jamur. Karena itu, jamur kaca merupakan jamur sejati yang tumbuh di atas kaca. Ya, jadi jamur kaca ini benar-benar jamur yang muncul karena kelembaban dan karena adanya air dan debu. Itu adalah untuk soal nomor 1. Ada pertanyaan untuk soal nomor 1? Sudah cukup jelas untuk soal nomor 1? Terlalu cepat atau tidak? Halo? Sudah, Bu. Oke, lanjut ya. Sekarang soal yang nomor 2. Nah, di literasi itu tidak hanya kamu membaca teks, tapi kamu juga bisa menginterpretasikan satu gambar, satu poster begitu ya. Dan di sini Bu Tika tuliskan ada jamur enoki sebabkan listeria tapi tanda tanya. Kenapa? Karena kalau kamu betul-betul perhatikan baik-baik, penyebab dari listeria ini adalah bukan jamur enokinya, melainkan adalah apa yang kemarin? Bakteri yang ada di dalam jamurnya. Ini Bu Tika gedein bisa nggak ya? Bentar. Nah, ini Bu Tika perbesar nih supaya terlihat. Oke. Nah, nih. Jadi jamur enoki yang menyebabkan listeria adalah jamur enoki yang terkontaminasi oleh bakteri listeria, di mana kemudian ini bisa menyebabkan nyeri kepala, kaku pada leher, pusing, hilang keseimbangan, kejang, dan sangat rentan bagi ibu hamil, balita, usia di atas 65 tahun, pemilik imun rendah. Di mana biasanya sebetulnya selain di jamur enoki itu bisa ada di daging, di susu, terus di makanan kaleng. Tapi kemudian karena ditemukan di jamur enoki, maka jamur enoki akhirnya dicabut izin edarnya di Indonesia. Kemudian muncullah berbagai infografis yang menyebutkan bahwa jamur enoki sebabkan listeria, tanda tanya. Walaupun ada syarat dan ketentuan tadi ya, jamur enoki yang mengandung bakteri listeria, karena penyebab utama dari listerianya adalah bakterinya, bukan si jamurnya. Pertanyaannya apa? Yang ditanyakan adalah pernyataan yang salah terkait jamur enoki. Di sini ada 5 pernyataan yang salah. Yang pertama, jamur enoki merupakan penyebab utama penyakit listeria. Ini salah. Kenapa? Karena penyebab penyakit listeria tadi berdasarkan infografis adalah bakterinya. Kemudian, jamur enoki ditarik dari pasar karena menyebabkan keracunan. Ini adalah benar. Kenapa? Karena jamur si bakteri ini ada di jamurnya. Karena makan jamur terus kemudian keracunan. Walaupun tadi penyakit listerianya itu disebabkan oleh si
jamurnya ya, Butika ulangi lagi, sorry maksudnya Butik ini. Jadi jamur enok ini ditarik dari pasar karena menyebabkan keracunan. Padahal yang menyebabkan keracunan ini adalah si bakterinya. Ini sama kayak yang pertama. Kedua, keracunan enoknya mengakibatkan nyeri kepala dan kehilangan keseimbangan. Ini juga salah karena yang menyebabkan adalah penyakit listerianya atau penyakit yang ditimbulkan oleh bakteri listeria. Jamur enoki bukan penyebab penyakit listeria. Ini benar, makanya tidak dicentang, dijawab kemudian. Jamur enoki mengkontaminasi makanan lain. Ini juga salah karena yang mengkontaminasi adalah bakteri. Jadi sebetulnya ketika kalian membaca infografis itu kalian cukup memahami kunci dari si infografisnya untuk bisa menjawab pertanyaan. Nah, kemarin itu banyak kesalahannya adalah karena tidak keempat-empatnya kemudian dicentang sehingga nilai poin 20-nya tidak maksimal didapatkan. Mungkin ada yang cuma nyentang 2, ada yang cuma nyentang 1 sehingga selisihnya lumayan banyak kemarin. Kemudian yang nomor 7 juga sama, kalian diminta untuk bisa menginterpretasikan tapi tabel ini. Di sini ada tabel tentang masa tumbuhnya jamur, mulai dari jamur merang sampai dengan jamur kancing ini. Di sini juga ada suhu, di mana suhu ini adalah suhu untuk budidayanya, kemudian ada media tanamnya, dan ada lama panennya. Mari kita lihat pernyataan yang ditanyakan itu yang apa. Oh, pernyataan yang tepat, berarti yang benar. 15 poin berarti dari pernyataan yang ada 3 poin yang betul. Kita mulai dari jamur lingsi membutuhkan waktu paling lama untuk dapat tumbuh. Kita lihat tadi kata kuncinya paling lama untuk tumbuh. Di sini yang paling lama untuk tumbuh adalah yang ini ya, lingzi, 3-4 bulan, ada lagi 4 bulan, terus kemudian ada shiitake ini 4 bulan, kemudian 74 hari itu kancing putih, tapi kalau 74 hari dirubah jadi bulan itu berarti adalah sekitar 2 bulanan. Nah, kenapa kemudian di sini kok tidak tepat gitu ya? Karena kamu perhatikan baik-baik, di jamur lingzi itu ada kisaran 3-4 bulan. Artinya ada peluang dia dipanen di usia 3 bulan. Sedangkan jamur shiitake ini dia 4 bulan saja. Artinya harus memenuhi 4 bulan baru bisa dipanen. Berarti pernyataan yang pertama tidak tepat karena yang tumbuhnya paling lama itu lebih tepatnya adalah jamur shiitake. Kemudian untuk jamur tiram dan yang kedua, jamur tiram dan jamur monkey head memiliki masa tumbuh yang sama. Kita lihat jamur tiram dan jamur monkey head. Jamur tiram masa tumbuhnya 1 bulan, monkey head 1 bulan. Oke, betul berarti ya. Makanya dicentang nih. Kemudian yang ketiga, dalam waktu budidaya yang sama, jika shiitake panen 1 kali, jamur kuping sudah dipanen 2 kali. Dan di sini selain literasi, kamu juga bisa mendapatkan informasi, tes seperti numerasi, di mana ada matematika sederhana yang muncul di sini. Nah, perhatikan baik-baik, di sini ada 2 objek yaitu shiitake dan jamur kuping. Kita ambil di sini shiitake 4 bulan, jamur kuping adalah 1,5 bulan. Nah, dari sini kita dapatkan informasi bahwa ketika shiitake dipanen berarti waktu yang digunakan untuk membudidaya adalah 4 bulan. Maka betul kalau jamur kuping sudah dipanen 2 kali. Karena dia 1 kali panen itu hanya 1,5 bulan. Bu, bisa 3 kali panen nggak? Ya enggak, karena kalau mau 3 kali panen butuh 4,5 bulan. Shiitakenya baru hanya panen 1 kali, berarti ya hanya 2 kali yang kemudian masuk untuk jamur kuping. Kemudian yang berikutnya, jamur kuping dan jamur raja tiram dapat ditumbuhkan dalam ruangan yang sama. Kita perhatikan baik-baik untuk kata kuncinya jamur kuping dan jamur raja tiram. Jamur kuping dan jamur raja tiram atau king oyster nih. Nah, jamur kuping itu dia ditumbuhkannya di suhu ruang, sedangkan jamur king oyster adalah di 16 derajat Celcius. Kita lihat berarti apakah tepat atau tidak? Tentu tidak tepat karena tidak mungkin dengan berbeda suhu ditempatkan di tempat yang sama. Terakhir adalah jamur yang paling cepat tumbuh adalah merang. Coba dicek lagi di tabelnya. Untuk jamur merang, ini yang pertama adalah 35 hari. Nah, ini 35 hari. Ini adalah lama panennya jamur merang. Kita lagi cek lagi 1 kali lagi. Jamur yang paling cepat tumbuh adalah merang. Betul atau salah kira-kira anak-anak? Di sini ada 35 hari, di sini ada 1 dan 1. Berarti ini Butika yang kurang teliti. Kenapa? Harusnya mana yang paling cepat tumbuh?
Yuk, yang mana yang paling cepat tumbuh? Tiram sama jamur monkey head ya, Bu. Tiram sama Tiram, jamur monkey head ya. Nah, nanti ini Bu Tika akan perbaiki supaya nanti kamu dapatkan nilai yang terbaru. Gak apa-apa. Oke, ini berarti ada tambahan di bagian yang jamur yang paling cepat tumbuh ya. Ini harusnya tidak tepat ya. Kita akan rubah kunci jawabannya. Oke, kita klik sekarang supaya nanti Bu Tika nggak salah lagi nih. Nah, ini kita hilangkan. Oke, kita delete aja. Oke. Sip, berarti kalian udah mulai memahami nih. Sekarang kita lanjutkan. Soal yang berbasis UTBK dan SBMPTN. Nah, untuk soal AKM insya Allah sudah cukup jelas ya. Jadi sebetulnya untuk soal-soal AKM itu hanya membutuhkan kejelian saja. Untuk bisa mengenali informasi atau untuk bisa mengambil kesimpulan seperti itu. Sekarang kita coba masuk ke soal-soal yang berbasis UTBK. Kita mulai dari yang pertama. Jamur dari divisi manakah yang tidak mempunyai spora generatif? Coba sebelum Bu Tika munculkan jawabannya, kira-kira yang mana kemarin jawabannya ya? Kalau ada kata kunci spora generatif, ini artinya adalah spora seksual ya. Jamur dari divisi manakah yang tidak mempunyai spora seksual? Tentu adalah jamur yang tidak teridentifikasi reproduksi seksualnya. Siapakah dia? Dia adalah Deuteromycota. Kenapa kok nggak milih Oomycota? Karena Oomycota ini bukan jamur. Jadi walaupun ada beberapa referensi yang menyebutkannya sebagai jamur, Oomycota ini lebih cenderung masuk ke dalam protista mirip jamur seperti itu. Jadi yang dianggap tidak memiliki spora generatif atau spora seksual adalah yang Deutero, karena Deutero itu tidak teridentifikasi secara seksual reproduksinya. Kita lanjut lagi. Cukup jelas yang nomor 8 atau ada yang mau tanya? Cukup jelas ya? Ya, siap. Kita lanjutin nomor 9. Spora manakah yang terbentuk secara aseksual? Kalau kata kuncinya aseksual, ini hanya akan mengacu kalau kita fokusnya adalah fungi, itu kepada dua jenis spora saja, yaitu Sporangiospora dan Conidiaspora. Sporangiospora itu punyanya Zygomycota, sedangkan Conidiaspora itu punyanya bisa dari Ascomycota, bisa dari Basidiomycota, bisa dari Deuteromycota. Jadi kalau ada pertanyaan spora manakah yang terbentuk secara aseksual, cari jawaban kalau nggak Sporangiospora adalah Conidia. Nah, ini berarti jawabannya adalah yang Conidia karena Oospora ini adalah spora satu jenis ya. Ini juga spora yang ukurannya sama dan muncul istilah Oospora juga karena adanya reproduksi juga. Terus kemudian Ascospora dari Ascomycota, Zygospora dari Zygomycota, Basidiospora dari Basidiomycota. Ini adalah yang khususnya Ascospora, Zygospora sama Basidiospora adalah spora seksual. Kalau spora aseksual, ingat tadi kata kunci spora aseksual untuk pada fungi itu hanya ada dua, yaitu Sporangiospora dan Conidiaspora. Lanjut, insya Allah cukup jelas yang ini ya. Nah, sekarang cara reproduksi berikut dilakukan oleh Saccharomyces untuk berkembang biak. Saccharomyces cerevisiae merupakan salah satu fungi yang istimewa. Kenapa dikatakan fungi yang istimewa? Karena Saccharomyces ini merupakan fungi yang bersifat uniseluler ya. Dan dia masuk ke dalam kelompok Ascomycota. Nah, bagaimanakah kemudian dia berkembang biak? Kalau pilihannya seperti ini, ada konjugasi, Oospora, Zygospora, Blastospora, Basidiospora, maka yang paling tepat adalah konjugasi. Saccharomyces cerevisiae ini dia bisa bereproduksi dengan menggunakan cara aseksual maupun cara seksual. Secara aseksual dia biasanya menumbuhkan bading atau menumbuhkan tunas. Jadi dia berkembang biak dengan pertunasan untuk cara yang aseksual. Tetapi ketika caranya ditanyakan adalah berkembang biak ya kamu tinggal cari aja. Selain dia cara aseksual pakai pertunasan, dia juga menggunakan konjugasi untuk reproduksinya yang secara seksual, yaitu dengan menggabungkan dua sel Saccharomyces dan menghasilkan anakan yang memiliki sifat gabungan dari kedua Saccharomyces.
Ini insya Allah di blognya Butika juga sudah dijelaskan. Kamu bisa nanti cek lagi di blognya Butika tentang reproduksinya Saccharomyces. Lanjut lagi, nomor 11 adalah ciri-ciri di bawah ini dimiliki oleh jamur Zygomicota, kecuali ketika kita bicara tentang Zygomicota ini adalah jamur yang akan mudah kita sebutkan ciri-cirinya ketika kita mengingat contohnya. Zygomicota itu contohnya adalah jamur tempe dan jamur roti ya, atau Rhizopus sp begitu. Kemudian apa saja sih ciri-cirinya Zygomicota? Zygomicota itu dia pasti masuk ke dalam eukariotik. Kenapa masuk ke dalam eukariotik? Ya karena dia jamur mulai nggak cuma jamur kan, mulai dari protista itu semuanya sudah eukariotik ya. Protista, jamur, plantae, animalia itu masuknya semuanya eukariotik. Otomatis ini masuk ke dalam ciri-ciri jamur. Kemudian yang kedua, hifasenositik. Apakah hifasenositik masuk ke dalam ciri jamur Zygomicota? Ya, karena apa? Zygomicota adalah satu-satunya fungi yang kemudian memiliki hifa tanpa sekat. Karena tidak ada kehadiran sekat, sehingga inti satu dengan inti yang lainnya kemudian tampak menyatu satu dengan, maksudnya berbaur, bergabung gitu ya. Akhirnya kelihatan banyak inti, disebutnya makanya hifasenositik. Kemudian yang berikutnya apakah termasuk, sebentar ya anak-anak. Terima kasih ya Mbak. Ini Butika absen dulu sebentar. 0654. Terima kasih. Kemudian yang berikutnya, dinding sel dari kitin, betul atau salah? Ini masuk ke dalam ciri dari jamur, bahkan kekhasan dari jamur adalah dia punya kitin. Makanan cadangan berupa glikogen. Nah, ini mungkin yang jarang kamu ketahui, atau mungkin ada yang belum tahu bahwa jamur itu punya keunikan di mana cadangan makanannya itu bukan karbohidrat melainkan glikogen ya. Ini justru mirip ke dalam animalia. Dan yang terakhir adalah fase diploidnya berumur panjang. Kenapa ini kemudian tidak masuk ke dalam ciri-ciri dari Zygomicota? Karena kamu tahu sendiri bahwa Zygomicota itu yang sering kita temui adalah bentuk dari perkembangan sporanya, di mana perkembangan sporanya itu fasenya fase haploid. Sehingga kalau dikatakan fase diploidnya berumur panjang itu kurang tepat, karena fase diploid itu ya berarti startnya adalah dari mulai terbentuk zigot sampai nanti zigot itu berkembang menjadi apa ya, coba diingat-ingat tak, Butika kok jadi lupa nih. Di fungi itu zigotnya berkembang menjadi bakal dari zigospora. Kalau di sini ya, bakal dari zigospora. Ketika dia jadi bakal dari zigospora, kemudian setelah diploid kan langsung itu mengalami meiosis gitu ya. Ketika mengalami meiosis sudah jadi zigospora, sudah haploid lagi. Artinya fase diploid tidak bisa dikatakan berumur panjang. So, jawabannya adalah yang ini, yang tidak masuk ke dalam ciri-ciri Zygomicota. Semoga cukup jelas. Kita lanjut ke nomor 12. Nomor 12, kelompok jamur manakah yang anggotanya dapat menyebabkan penyakit kulit pada manusia, misalnya panu? Nah, ini memang ada beberapa yang referensi yang kemudian berbeda. Kemarin juga ada yang menyampaikan ke Butika, Bu, ada yang nyebutin itu masuk ke Ascomycota, ada yang menyebutin ke Deuteromycota, dan itu Butika terima. Nah, pada saat Butika membuat soal ini, referensi yang Butika acu adalah bahwa jamur panu, jamur ketombe itu masuk ke dalam kelompok divisi Deuteromycota. Kok bisa kemudian ada referensi yang menyebutkan tentang dia bisa jadi masuk ke dalam Ascomycota? Ini alasannya adalah karena di informasi yang terbaru, kemudian jamur-jamur ini sudah diketahui reproduksi seksualnya. Kalau sudah diketahui reproduksi seksualnya, ya langsung biasanya mengacu kepada kelompok jamur lain. Dan yang paling dekat adalah jamur Ascomycota. Kenapa? Karena biasanya Deuteromycota itu kebanyakan adalah kelompok dari Ascomycota yang belum diketahui lingkungan paling cocok untuk teramati reproduksi seksualnya saja. Seperti itu. Cukup dipahami ya maksudnya Butika ya. Jadi nomor 12 ini ada peluang jawabannya mungkin Ascomycota. Tetapi pada saat pembuatan soal ini Butika dasar referensinya adalah yang menggunakan Deuteromycota. Nanti kalau misalnya kamu menemukan
referensi yang mengatakan bahwa jamur panu disebabkan oleh ascomycota, kamu boleh kemudian tinggal hubungi Bu Tika untuk bisa menyampaikan pendapat kamu dengan diikuti referensi yang kamu gunakan sebagai acuan. Seperti itu. Kita lanjut lagi sekarang nomor 13. Jamur yang bersimbiosis mutualisme dengan akar pohon disebut. Nah, simbiosis mutualisme pada jamur sangat menarik, di mana simbiosis mutualisme pada jamur ini khas dengan akar pohon. Akar pohon itu punya kata atau punya istilah namanya adalah rhiza. Dimana kalau kita lihat berarti simbiosis mutualisme yang jamur itu yang paling cocok adalah mycorrhiza. Karena myco itu menunjukkan jamur, sedangkan rhiza ini menunjukkan akar ya. Dan mycorrhiza ini ada dua macam, nanti ada endomycorrhiza dan ada ectomycorrhiza. Untuk lebih jelas endomycorrhiza dan ectomycorrhiza, kamu bisa langsung ke blognya Bu Tika. Insya Allah di sana juga sudah ada gambar sekaligus penjelasannya. Nomor 14, jamur yang tertera di bawah ini bersifat parasit. Jamur manakah yang parasit pada daun tembakau? Nah, kadang-kadang soal-soal pengetahuan umum seperti ini, trik untuk bisa menyelesaikannya adalah mencari kata kunci yang mungkin bisa mengacu kepada objek yang ditanyakan. Di sini ada kata-kata daun tembakau, di mana tembakau itu khas dengan kandungan nikotinnya, maka kita bisa kemudian menembak atau mengira bahwa ini jawabannya Phytophthora nicotianae, walaupun kemudian ketika kamu cek juga jawabannya memang Phytophthora nicotianae. Di sini ada banyak yang lain ya, ada Pythium, Saprolegnia, Phytophthora faberi, Phytophthora infestans. Kalau Phytophthora ini semuanya satu kelompok yang sama, di tumbuhan juga, tapi objeknya berbeda. Kayak infestan itu ada di, kalau tidak salah ingat, di kentang, seperti kalau faberi Bu Tika kurang tahu di mana. Terus kalau Saprolegnia ini jamur air, biasanya dia parasit pada ikan. Pythium juga jamur parasit tetapi bukan pada tembakau itu. Bu Tika agak lupa nih Pythium ini parasit spesifiknya objeknya apa. Nah, sekarang kita lanjut ke karyogami mungkin terjadi setelah tahap berapa ini. Perhatikan gambar di samping. Jadi gambar ini adalah gambar dari reproduksi zygomicota. Kenapa dikatakan zygomicota? Jelas sekali di sini ada kata zygospora. Artinya daur ini adalah daur dari zygomicota. Kata pertanyaannya adalah karyogami mungkin terjadi setelah tahap berapa? Nah, karyogami itu adalah penggabungan dari inti, peleburan inti. Peleburan inti itu terjadinya kapan? Ingat kembali tahapan-tahapannya. Spora berkecambah, ini tahap 5 malah ya. Spora itu berkecambah, tumbuh menjadi hifa. Hifa ini kemudian bisa tumbuh jadi individu yang baru kalau dia berkembang biak secara aseksual, atau dia bisa kemudian mengalami mating hifa di tahap 2 dengan membentuk gametangium ya. Gametangium yang bergabung dengan gametangium lain akan membentuk bakal zygospora. Nah, ini bakal zygospora. Jadi peluang terjadinya karyogami adalah setelah tahapan nomor berapa? 3 ya. Di sini adalah di zygospora ini peluang adanya karyogami. Kenapa peluang ada karyogami di sini? Karena di sini baru gametangiumnya tumbuh, kemudian di sini adalah proses yang nantinya terbentuk zygospora. Jadi di sini yang kemungkinan akan terjadi atau akan muncul adanya peleburan inti di dalam sel dari zygosporangiumnya, seperti itu. Karena ini walaupun itu zygospora, ini setelah tahap 2 adalah pembentukan zygosporangium dulu, baru kemudian terbentuk zygospora. Ini nomor 15, jadi jawabannya adalah yang ketiga. Yang berikutnya, kalau gambar yang ini langsung kita tahu bahwa oh ini kelihatan nih makromolekulnya dan ini dekat dengan mirip dengan jamur-jamur yang kita makan bentuknya. Oh iya, dia adalah kelompok Basidiomycota. Ini adalah daur hidup Basidiomycota. Di sini ditanyakan gambar C menunjukkan, nah ini gambar C ini terjadi atau ditunjuk setelah proses ini ada mating hifa. Kalau habis mating hifa itu yang terjadi adalah plasmogami. Ini ya. Jadi yang C ini terjadi plasmogami. Kita lihat pilihan jawabannya. Ya, masuknya plasmogami. Mating hifa ditunjukkan oleh
gambar yang setelah B, kemudian yang gambar karyogami itu ditunjukkan nanti mestinya muncul ada di E sebelum terbentuk basidium di A dan dilepaskan ini. Meiosisnya nanti juga kemungkinan bisa terjadi adalah di A. Gitu. Germinasi spora ini dari A ke B. Itu adalah yang reproduksi dari si Basidiomycota. Kita ingat lebih jelas sedikit, spora berkecambah menjadi hifa, kemudian miselium, kemudian ketika lingkungannya memang mendukung, dia akan melakukan mating hifa. Mating hifa, dia berpasangan dengan hifa yang beda jenis, miselium yang beda jenis, kemudian mengalami plasmogami sehingga terbentuk miselium dikaryotik atau miselium berinti ganda, di mana miselium berinti ganda ini nanti dia punya karakter tumbuh dengan cepat dan bisa membentuk tubuh buah. Di dalam tubuh buah itu nanti tersimpan ada bakal dari Basidiospora. Bakal Basidiospora itu disimpan di dalam basidium yang kemudian mengalami meiosis. Dan bertumbuh menjadi sterigma, di mana sterigma itu masing-masing akan menyimpan satu basidiospora. Ya, basidium bertumbuh menjadi basidium dengan kepala sterigma setelah mengalami meiosis, di mana sterigmanya ini terisi oleh basidiospora. Jadi satu basidium punya sterigma 4 kepala gitu ya, dengan masing-masing terisi satu basidiospora. Oke, dan yang gambar berikutnya ini adalah gambar dari Ascomycota. Apa kekhasan dari Ascomycota? Ascomycota kekhasannya adalah adanya jembatan, kurang jelas ya. Ini di tahap 2. Ini ada jembatan trikogin namanya. Ini khas dari Ascomycota. Karena itu yang ditanyakan adalah struktur trikogin terbentuk pada ini nomor 2. Dimana di nomor 2 ini setelah keadaan mating hifa, mereka saling mengenali dari sinyal kimia yang ada, mereka bisa menumbuhkan trikogen yang menghubungkan antara ascogonium dengan antheridium. Ascogonium nanti yang menerima, antheridium nanti yang mendonorkan isi selnya. Seperti itu di jawabannya yang 2. Lanjut lagi. Oh, sudah habis. Nah, ini untuk yang fungi, semoga sudah cukup jelas. Tadi kalau misalnya ada protes, mungkin kemungkinan protes itu adalah di nomor yang 12. Jadi total soal kita ada 15 dengan jumlah poin 100.